Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, kota suku salju Frost kamu? Memang. Ada banyak monster core di sana? Yu tersenyum sedikit. Kota salju es adalah satu-satunya kota di suku salju beku. 80% penyihir suku salju beku berkumpul. Bahkan penyihir dari suku lain sering muncul di kota salju beku. Terutama di musim dingin. Kota salju beku tidak terpengaruh oleh musim dingin dan buka sepanjang hari. Di kota, ada banyak transaksi setiap hari. Inti monster dari binatang buas tidak jarang di sana. Dan ada yang lebih maju daripada Raja Serigala pemakan tulang. Selama karena Tuan Niu dapat mengeluarkan barang dengan nilai yang sama, saya percaya bahwa penyihir lain akan bersedia menukarkannya dengan kamu. Oh, Yang Kai menyentuh dagunya, merasa tersentuh. Jika Frost Snow City benar-benar sebagus yang dikatakan Yu ini, maka dia memang bisa pergi dan melihatnya. Setidaknya jauh lebih cepat daripada kecepatan dia bisa berburu binatang buas di Gunung Putih Bersih ini untuk membunuh dan mendapatkan monster itu. Inti. Tentu saja, dia tidak punya barang yang bisa ditukar. Bagaimana, apakah kamu ingin pergi dan melihat? Yu memukul setrika saat masih panas. Dan sekilas dia tahu bahwa Yang Kai sudah tertarik. Tuan Yu baik, dan saya tidak akan sopan. Yang Kai tersenyum. Yu mengangguk dan berkata, ayo berangkat bersama nanti. Pada saat ini, para pejuang ras barbar yang mengumpulkan ramuan obat juga kembali. Dia membisikkan sesuatu di samping Yu. Dan Yu menatap Yang Kai dan berkata, Tuan Yu, mayat binatang buas ini. Melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih banyak, Yu mengucapkan terima kasih. Dan kemudian memerintahkan beberapa anggota klan untuk menangani mayat serigala pemakan tulang. Jika seorang penyihir dapat mengambil daging binatang buas untuk waktu yang lama, itu akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Jadi bahkan jika Yu adalah Wizard Warrior tingkat tinggi, dia tidak tahan untuk membuang begitu banyak mayat binatang buas di sini. Mayat Raja Serigala pemakan tulang. Itulah makanan untuk Great Wizard Expert. Tapi penyihir Niu ini sebenarnya hanya membutuhkan inti monster, bukan daging binatang. Yu tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Meskipun nilai inti monster cukup tinggi, penggunaan yang paling umum adalah untuk merendamnya dalam anggur. Dan beberapa apoteker juga dapat menggunakan inti binatang buas untuk membuat ramuan. Tetapi penyihir Niu ini tidak terlihat seperti seorang apoteker. Tentu saja, itu bukan pertama kalinya beberapa prajurit ras barbar berurusan dengan mayat monster-monster. Mereka sangat terampil. Jadi dalam waktu kurang dari sebatang dupa, mayat 6 serigala pemakan tulang dan 1 raja serigala dibersihkan. 7 kulit serigala, ditambah bagian paling enak dan empuk dari binatang buas ini. Semua orang akan mengangkatnya, dan kembali dengan muatan penuh. Semuanya sudah diatur. Dan semua orang segera berangkat. Frost Snow City tidak dekat dengan Net White Mountain. Bahkan jika kamu berlari dengan seluruh kekuatan kamu, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Ini masih pada premis bahwa Yu telah memberkati orang-orang dengan teknik jalan ilahi. Tanpa itu kecepatannya hanya akan lebih lambat. Di tengah jalan, Yang Kai meminta nasihat Yu. Teknik jalan ilahi ini dipelajari secara alami. Dan Yu cukup terkejut dengan pemahamannya. 3 hari kemudian, bayangan besar tiba-tiba muncul di bidang penglihatan semua orang. Beberapa prajurit ras barbar bahkan termasuk Yu, tanpa sadar menunjukkan senyum tulus. Tuan Niu, kota salju beku ada di sini. Yu menunjuk ke depan. Yang Kai menatapnya, dan mau tak mau tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota ras barbar kuno. Tetapi apa yang dia lihat di hadapannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia pikir itu adalah kota. Setidaknya itu akan terlihat seperti kota. Tetapi tidak ada bayangan kota. Tetapi pohon besar yang menjulang tinggi. Berdiri di cakrawala. Bahkan jika jaraknya jauh, Yang Kai bisa merasakan keagungannya. Dengan pohon besar yang menutupi langit. Menjulang ke awan. Sulit untuk membayangkan seberapa tinggi itu. Dan di bawah kanopi pohon besar yang seperti langit. Bangunan dibangun di atas tanah dengan tidak teratur. Seperti bidak catur yang kacau. Secara samar terlihat banyak orang yang aktif di dalamnya. Ini kota salju beku, Yang Kai berbalik untuk melihat Yu. Yu tersenyum sedikit. Ya, ini kota salju beku, ini juga merupakan dasar dari suku salju beku kami. Pernahkah kamu melihat pohon ilahi yang selalu hijau? Itu adalah Tuan King dan juga santo pelindung yang melindungi suku salju beku kami. Tuan King, mulut Yang Kai berkedut. Maksudmu, pohon itu, hidup? Jika itu hidup, bukankah itu pohon monster? Tapi monster pohon sebesar itu jarang terlihat. Yu tampak serius. Dan berkata dengan tegas, Tuan King telah melewati ribuan tahun dan tidak akan pernah mati.
Jika kamu memasuki kota salju es, Tuan Yu, ingatlah untuk tidak menodai Tuan King. Tidak mati dan tidak dapat dihancurkan. Bukankah itu pohon abadi? Tetapi dibandingkan dengan pohon ilahi evergreen ini, pohon abadi miliknya hanyalah perbedaan antara leluhur dan cucunya. Tapi saran Yu serius. Yang Kai juga menyadari bahwa pohon ilahi evergreen ini harus memiliki status tertinggi di hati klan suku salju beku. Dan segera mengangguk dan berkata, aku ingat. Yu tersenyum lagi dan berkata, Tuan Yu tidak perlu terlalu khawatir. Tuan King merangkul semuanya. Selama kamu tidak dengan sengaja menodainya, orang-orangku tidak akan menyusahkanmu. Sementara mereka berbicara, beberapa orang secara bertahap mendekati Frost Snow City. Dan melihat lebih dekat, keagungan pohon ilahi evergreen menjadi semakin intens. Seluruh kota salju beku tidak dilindungi oleh tembok kota dan formasi generasi selanjutnya. Tetapi mahkota pohon besar dikelilingi beberapa ratus mil jauhnya. Dan orang-orang dari suku salju beku telah bertahan selama beberapa generasi dalam perlindungan kanopi pohon. Meskipun musim dingin, ada sedikit salju di Frost Snow City. Sepertinya musim semi. Setengah jam kemudian, ketika Yang Kai mengikuti Yu untuk melangkah ke tepi Frost Snow City, dia tiba-tiba merasakan Divine Sense yang kuat menyapu dirinya. Yang Kai langsung membeku dan melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak menemukan apapun. Yu berkata, Tuan Yu tidak perlu gugup. Siapapun yang memasuki kota salju es akan disapu oleh Tuan King. Jika mereka memusuhi suku salju beku, mereka akan segera diusir. Yang Kai menghela nafas. Tuan King sangat luar biasa. Ini bukan sanjungan, tapi kebenaran besar. Divine Sense barusan tidak lebih buruk dari periode puncaknya, yang menunjukkan bahwa pohon monster ini benar-benar ahli yang luar biasa. Yu berkata, itu wajar. Tuan King adalah santo pelindung suku salju beku kami, yang telah menjaga kami selama ribuan tahun, tapi sangat disayangkan. Apa yang disayangkan? Yu berkata dengan sedih. Saya mendengar bahwa Tuan King tertidur lelap ribuan tahun yang lalu, dan sekarang tidak ada yang bisa membangunkannya. Kalau begitu barusan, Yang Kai bingung, sejak dia tertidur, apa yang terjadi dengan Divine Sense-nya? Yu tersenyum sedikit, bahkan dalam tidur nyenyak. Tuan King masih memiliki kemampuan untuk membedakan musuh. Bukankah ini omong kosong? Yang Kai berpikir bahwa jika dia mundur, kecuali dia memiliki perasaan hidup dan mati, dia tidak bisa merasakan hal lain. Tidak peduli seberapa kuat pohon ilahi evergreen, tidak mungkin melakukan ini. Tapi karena dia mengatakan ini, Yang Kai juga tidak membenarkannya. Saat mereka berbicara, beberapa orang sudah memasuki Frost Snow City. Beberapa pejuang ras barbar telah melalui perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Dan sekarang mereka akhirnya kembali dengan selamat. Mereka semua tampak sedikit bersemangat, dan kemuliaan samar muncul di wajah mereka. Berdiri di kota salju beku ini, Yang Kai benar-benar melahirkan perasaan yang telah lama hilang. Suara teriakan dan tawar-menawar di telinganya membuatnya merasakan ilusi untuk kembali ke batas bintang pada saat tertentu. Tuan Yu, terima kasih atas bantuan kamu di Gunung Putih Bersih. Kami telah berpisah di sini. Saya juga akan pergi menemui Wizard Expert dan menyerahkan item pencarian ini. Yu berbalik dan bergegas menuju Yang Kai. Kamu sibuk. Jangan khawatirkan aku. Yang Kai mengangguk. Yu mengulurkan tangannya ke seorang prajurit ras barbar di sebelahnya. Dan prajurit ras barbar segera mengeluarkan benda seperti kantung air dan menyerahkannya padanya. Yu mengambilnya. Dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Ambil ini. Sirami fondasi Tuan King. Dan kamu dapat menemukan tempat tinggal. Yang Kai mengangkat alisnya. Dia mengenali kantung air itu. Ketika dia berada di Net White Mountain sebelumnya, beberapa prajurit ras barbar menggunakan kantung air ini untuk memproses darah monster base. Pada saat itu, dia tidak tahu untuk apa Yu dan yang lainnya menginginkan darah monster itu. Tetapi sekarang tampaknya ada kegunaan lain yang luar biasa. Membawa beberapa prajurit ras barbar dari suku salju Frost menuju gedung tinggi. Yang Kai berdiri di Frost Snow City dan merenung sejenak. Dia tidak terburu-buru mengikuti bimbingan Yu untuk menemukan tempat tinggal, tetapi berkeliaran di kota salju beku, memperhatikan saat dia berjalan. Alasan mengapa dia setuju dengan Yu untuk datang ke Frost Snow City tidak lebih dari untuk mendapatkan beberapa inti monster sesegera mungkin. Tapi sekarang dia tidak punya apa-apa, kecuali 7 inti monster serigala pemakan tulang. Hanya ada sekantong darah serigala. Tetapi tidak peduli yang mana yang diperlukan. Yang Kai hanya dapat memeriksa pasar di sini terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, bahkan jika titik awalnya sangat rendah, dia akan dengan cepat menggunakan kelebihannya sendiri untuk membawa efek bola salju. Melihat ke segala arah, Yang Kai terlihat cukup aneh di kota ras barbar ini. Sosoknya terlihat terlalu lemah, tanpa sedikit pun kecantikan ras barbar. Jadi kemanapun dia pergi,
dia akan menarik pandangan yang berbeda dan menghina dari ras barbar itu. Yang Kai sudah lama terbiasa dengan ini, dan tampaknya setiap ras barbar yang melihatnya untuk pertama kalinya akan menatapnya dengan tatapan ini. Frost Snow City benar-benar makmur. Bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota besar generasi selanjutnya, itu tidak buruk sama sekali. Di antara gedung-gedung yang kacau, kios dan barang yang tak terhitung jumlahnya, penyihir dari berbagai suku berkumpul di sini. Dan Yang Kai seorang wizard warrior tingkat rendah yang kecil, tidak bisa naik panggung sama sekali. Berdasarkan pengetahuan yang diajarkan oleh kepala desa sebelum dia pergi, Yang Kai membedakan asal-usul para penyihir itu satu persatu. Awan di langit, berkumpul di satu tempat. Peristiwa yang begitu agung, jarang terlihat. Ini adalah pemandangan yang hanya bisa ditampilkan di Frost Snow City di musim dingin. Karena di musim dingin, kota-kota suku lain tidak memiliki kondisi yang unik seperti Frost Snow City. Ada penjaga pohon ilahi evergreen di sini. Bahkan di musim dingin, kota ini penuh dengan musim semi. Kota-kota suku lain tidak memiliki kondisi yang baik seperti itu. Sekarang, secara alami akan menarik banyak penyihir untuk datang ke sini untuk mengumpulkan dan bertukar barang. Setelah musim dingin berlalu, sebagian besar penyihir dari jauh ini akan kembali ke suku dan kota mereka. Jadi setiap musim dingin, Frost Snow City adalah kota paling makmur. Yang Kai terus tinggal di kios, memeriksa barang-barang di kios itu. Tawar-menawar dengan pemilik kios itu. Yang mengejutkan, dia berpikir bahwa di era kuno ini, cara berdagang harus barter. Tetapi dia tidak bisa tidak menemukan bahwa dia salah. Kota salju beku ini sebenarnya memiliki mata uangnya sendiri, sesuatu yang terlihat seperti daun, dan disebut koin azure. Kepala desa tidak pernah mengajari Yang Kai bahwa ada koin biru di dunia ini. Jadi Yang Kai menyimpulkan bahwa ini harus menjadi karakteristik kota salju beku. Azure koin tidak ada gunanya untuk kultivasi. Menurut legenda, itu adalah daun jatuh dari pohon ilahi evergreen, yang tidak membusuk atau buruk. Hanya dapat digunakan sebagai pertukaran, dan hanya terbatas pada transaksi di Frost Snow City. Tapi ini sudah cukup, ada mata uang yang setara, yang memiliki efek besar pada sirkulasi material. Transaksi di Frost Snow City buka sepanjang hari. Yang Kai telah berbelanja selama 3 hari tanpa henti. Dia memiliki rencana yang tidak jelas di benaknya. Setelah 3 hari, dia perlahan berjalan di bawah pohon ilahi evergreen, mengeluarkan kantung air yang diberikan Yu padanya sebelumnya, dan mencurahkan darah serigala. Disiram di atas dasar pohon ilahi evergreen. Darah jatuh ke tanah, dan dengan cepat diserap, dan tetesannya menghilang. Pada saat berikutnya, lampu hijau keluar dari kanopi, tepat di tengah tubuh Yang Kai. Pada saat yang sama, kekuatan tarik yang tidak dapat dijelaskan membimbing Yang Kai, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat mengangkatnya, perlahan melayang. Setelah melonjak puluhan kaki, gaya angkat menjadi stabil. Di depan Yang Kai, ada gua pohon kecil, bersih dan nyaman. Ini adalah kediamannya selama 30 hari ke depan. Ada 2 cara bagi orang luar untuk menemukan tempat tinggal di kota salju beku ini. Seseorang tinggal di tempat yang mirip dengan penginapan, tetapi itu membutuhkan pembayaran Azure Coins. Dan jenis kedua seperti Yang Kai, menyirami dasar pohon evergreen Divne dengan darah monster. Pohon ilahi evergreen akan memilih gua pohon untuk peminum. Ada banyak gua pohon seperti ini di pohon ilahi evergreen yang menjulang tinggi, dan setiap gua pohon adalah tempat tinggal alami. Diberkati oleh pohon ilahi evergreen. Tidak peduli apa yang kamu lakukan di dalam, kamu tidak akan diganggu oleh orang lain. Gua pohon tidak besar, hampir tidak dapat menampung 3 orang, tetapi cukup untuk Yang Kai. Lingkungan di dalam juga sangat nyaman. Yang Kai duduk bersila, menyempurnakan rencananya di benaknya saat berkultivasi. Pada hari kedua, dia berjalan keluar dari gua pohon, perlahan-lahan jatuh ke tanah di bawah bimbingan pohon ilahi evergreen, dan kemudian lurus ke satu arah. Tidak lama kemudian, Yang Kai pergi ke toko yang berspesialisasi dalam pembelian inti monster dan mengeluarkan semua 7 inti monster yang ada di tangannya dan menjualnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai meninggalkan toko dengan sekantong Azure Coins, berbalik dan berjalan ke kerumunan. Setelah dupa waktu, setelah mengalami banyak tawar-menawar yang sulit, Yang Kai mencapai konsensus dengan pemilik kios yang tidak dikenal dan menggunakan 50 koin Azure untuk menghapus ramuan di kiosnya. Pemilik kios tidak bisa menahan perasaan senang bertemu dengan pelanggan besar, dengan antusias mengemas herbal ke Yang Kai. Setelah beberapa saat, adegan yang sama lahir di kios lain. Tidak butuh waktu lama sebelum koin Azure di tangan Yang Kai dihabiskan. Tapi itu memang banyak ramuan yang relatif umum dan bernilai rendah sebagai gantinya. Dia kembali ke gua pohon dan mengeluarkan semua tumbuhan. Tanpa penyelidikan yang cermat, dia mengeluarkan beberapa ramuan di tangannya.
dan nyala api yang cerah dan hangat keluar dari tangan Yang Kai. Dia segera melemparkan herbal ke dalam api dan berkonsentrasi untuk memperbaikinya. Sama seperti alkemis yang mulia dan langka di generasi selanjutnya. Di era kuno ini, status dan jumlah apoteker adalah sama. Setiap apoteker adalah bakat langka di suku, dan apoteker setiap suku hanya akan memberikan obat untuk sukunya sendiri. Di era ini, dao bela diri tidak populer, dan teknik penyulingan pil juga rendah. Proses penyiapan obat-obatannya sederhana dan kasar, dan tidak terlalu diperhatikan. Mereka hanya mencampur berbagai ramuan di satu tempat dan membuat persiapan sederhana, dan mereka tidak dapat mencapai efek penuh dari bahan obat tersebut. Yang Kai adalah master pil kelas kaisar, bahkan jika tingkat kultivasinya disegel, bahkan jika kesadaran ilahinya tidak dapat digunakan, dia dapat memperbaiki sesuatu dengan metodenya saat ini, dan itu tidak akan lebih buruk daripada apoteker dari suku besar itu. Dan obat-obatan yang disempurnakan ini adalah caranya menghasilkan uang dan titik awal untuk bermain bola salju. Di waktu yang berbeda, dia tidak berani melakukan terlalu mengejutkan. Belum lagi kekuatannya yang rendah sekarang. Tidak mungkin untuk melakukan yang sempurna dalam proses pemurnian. Ini adalah kasusnya. Hal-hal yang dia sempurnakan dan konfigurasikan juga merupakan perwujudan dari puluhan ribu tahun akumulasi pengetahuan. Mustahil untuk dibandingkan dengan apoteker saat ini. Setelah setengah hari, semua bahan obat dikonsumsi, dan Yang Kai memiliki banyak barang tambahan. Di era ini, botol giok yang digunakan untuk menyimpan pil sangat langka, tetapi Yang Kai tidak memintanya. Sekarang, apa yang dia perbaiki bukanlah pil, tetapi tumpukan benda seperti pasta, yang disimpan di pot batu itu. Tidak masalah. Setelah membersihkan sebentar, Yang Kai meninggalkan gua pohon lagi. Di daerah Frost Snow City yang paling makmur, ada aliran orang. Yang Kai duduk bersila di sudut, meletakkan apa yang telah dia haluskan di depannya, mengambil sepotong kayu lagi, dan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk mengukir karakter besar, meletakkannya di sampingnya, dan kemudian membuat tampilan tegak, menutup matanya dan menyesuaikan auranya. Seorang pemilik kios ras barbar di sebelah Yang Kai meliriknya, lalu melihat karakter, obat besar di papan kayu, dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Hal-hal yang gelap seperti lumpur bau ini juga obat-obatan? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya seorang apoteker? Apoteker selalu terhormat. Bagaimana mungkin berlarian untuk mendirikan warung? Jika bukan karena aura dari orang ini, pemilik kios ras barbar bahkan akan berpikir dia bukan ras barbar sama sekali. Kecuali keajaiban datang dari dewa barbar, tidak mungkin barang-barang ini dijual. Fakta-faktanya seperti yang dia harapkan. Selama 2 hari, stan Yang Kai diabaikan. Meskipun tempat ini adalah daerah yang cukup makmur, arus orangnya menakjubkan. Tetapi setiap ras barbar yang melewati stan Yang Kai hanya melirik pasta dan berjalan pergi. Namun, Yang Kai tidak bergerak seperti gunung. Hanya duduk bersila, tidak cemas atau tidak sabar, yang membuat tetangganya mengagumi konsentrasinya. Dalam 2 hari, barang-barangnya pada dasarnya terjual habis, dan dia akan menutup kiosnya. Mungkin karena simpati, pemilik kios ras barbar tidak bisa tidak berkata, "Kamu tidak bisa menjual barang seperti ini." Yang Kai membuka matanya dan menatapnya, lalu menyeringai dan berkata, "Menurut kamu, bagaimana saya harus menjualnya?" Pemilik warung berkata, "Kamu harus berteriak setidaknya beberapa kali. Meskipun obat-obatan ini tidak terlihat bagus, tetapi jika kamu berteriak terlalu banyak, seseorang akan datang untuk membelinya." Bau anggur yang enak tidak takut dengan lorong yang dalam. Obat yang bagus. Bahkan jika saya tidak berteriak, seseorang akan datang untuk membelinya. Pemilik kios melengkungkan bibirnya. Jelas tidak setuju dengan pernyataan ini. Meskipun kedengarannya masuk akal, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali keajaiban terjadi, kamu tidak akan pernah bisa menjualnya." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Tidak perlu keajaiban, hanya kesempatan. Dan kesempatan ada di sini." Saat berbicara, mata Yang Kai tiba-tiba berbinar. Pemilik kios tetangga terkejut, mengikuti pandangannya, dan melihat beberapa ras barbar dari suku salju Frost di sana saling mendukung dan berjalan menuju sisi ini. Melihat penampilan mereka yang berdarah, sepertinya mereka baru saja mengalami pertempuran hebat. Dan itu pasti pertempuran yang sangat sulit, karena masing-masing dari mereka memiliki luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan ada lubang sepanjang 1 kaki di bagian tubuh mereka. Perut satu orang, dan daging dan darah menggulung, yang terlihat sangat menakutkan. Kesempatan macam apa ini? Pemilik warung tetangga agak bingung. Ketika dia curiga, para prajurit ras barbar sudah lewat. Pada saat ini, pria yang menjual obat tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Beberapa orang kuat tunggu. Saya melihat beberapa pria kuat yang memiliki beberapa luka. Mereka memiliki nasib dengan penyihir ini.
Ada sesuatu untuk diberikan. Dan saya harap beberapa orang kuat akan menerimanya. Obat pemurnian pil adalah bisnis lama Yang Kai. Jadi jika dia ingin mendapatkan cukup kebutuhan dengan sumber daya keuangan terbatas di lingkungan yang tidak dikenal, maka obat pemurnian adalah pilihan terbaik. Di Frost Snow City, prajurit ras barbar yang terluka berhenti, dan pemimpin itu menoleh untuk melihat sekeliling, lalu menatap Yang Kai, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Kamu sedang berbicara dengan kami?" Yang Kai tersenyum bahagia, terlihat tidak berbahaya, tepat. Prajurit ras barbar mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengetahui apa yang dikatakan orang ini barusan, kalimat terakhir tidak bisa lebih sederhana. Orang ini punya sesuatu untuknya? Meskipun tidak masuk akal untuk melewatkan hal-hal gratis, prajurit ras barbar merasa sedikit tidak percaya pada tampilan pria ini. Menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Yang Kai berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu. Apa masalahnya?" Orang barbar itu menjadi sangat tidak sabar. Yang Kai berkata, "Cedera orang kuat itu tidak ringan. Penyihir ini kebetulan memiliki obat penyembuhan di sini. Dan saya ingin memberikan orang kuat itu untuk menyembuhkan lukanya." Dia menunjuk tangannya saat berbicara. Orang barbar itu menatap, melirik ke pot batu di depannya, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu menyebut hal-hal ini obat? Itu bukan palsu?" Orang barbar itu mencibir, dengan ekspresi jijik. Pemilik warung tetangga di sebelahnya sudah tidak tahan lagi. Dia mengemasi kiosnya dan bersiap untuk pergi dari sini, agar tidak melihat ke bawah dan menodai matanya. "Cobalah dan kamu tidak akan menderita. Lagi pula, kamu tidak perlu membayar uang. Jika berhasil, itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak berhasil, kamu bisa menghancurkan kiosku." Yang Kai berkata sambil tersenyum. Apakah ini benar-benar obat? Prajurit ras barbar itu sedikit penasaran ketika dia melihat keseriusan Yang Kai. "Obat penyembuhan terbaik? Jika tidak berhasil, aku benar-benar bisa menghancurkan kiosmu?" Meskipun pihak lain mengaku sebagai penyihir, prajurit barbar ini tidak menganggapnya serius. Ini adalah kota salju beku. Mereka adalah anggota suku salju beku. Jika penyihir asing tidak mematuhi aturan dan memprovokasi mereka, mereka tidak akan lunak. "Lalu apa yang kamu ragukan? Datang dan coba," Yang Kai berteriak dengan keras. Prajurit ras barbar mengangguk dan berjongkok di depan Yang Kai. Bau busuk tiba-tiba menerpa wajahnya, menyebabkan dia tanpa sadar mengerutkan kening. Ragu-ragu di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia ingin mencoba hal yang mencurigakan ini. Yang Kai merayu dan berkata, "Obat yang baik itu pahit. Meskipun obat saya berbau hampir tidak enak, tetapi efeknya tidak sepele." "Aku harap itu seperti yang kamu katakan." Saat prajurit ras barbar berbicara dengan ekspresi tegas, seolah-olah dia telah membuat banyak tekad, dia mengulurkan tangan dan menekan sedikit pasta ke dalam toples batu, dan kemudian di bawah instruksi Yang Kai, oleskan dengan hati-hati dan merata pada luka di perut. Lukanya lebih dari 1 kaki panjangnya, dan daging serta darahnya besar. Cedera seperti itu tidak terlalu serius untuk ras barbar, tetapi akan merepotkan jika dibiarkan sendiri. Ketika pasta bau itu dioleskan, prajurit ras barbar itu tiba-tiba mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Teman-temannya juga menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah obat itu memiliki efek. Perasaan dingin menyebar dengan jelas dari perut, mengurangi rasa sakit. Saat berikutnya, prajurit ras barbar itu mengeluarkan tatapan heran lagi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat, dan matanya langsung membulat. Dia melihat daging dan darah menggeliat di luka perutnya, dan bersama dengan otot, banyak granulasi tumbuh di luka, dan daging dan darah menggulung untuk menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G. Rekan-rekannya rupanya menemukan ini juga, dan mereka berseru bersama, melihat perubahan luka itu dengan tidak percaya. Pemilik kios tetangga, yang telah menutup kios dan akan pergi, berdiri diam dengan bodohnya saat ini, menatap dengan mata terbelalak, tampak seperti dia tidak sabar untuk mengencangkan bola matanya dan menempelkannya ke perut orang lain untuk melihat. Jelas. Penampilan abnormal beberapa orang dengan cepat menarik ras barbar yang lewat. Setelah memahami apa yang terjadi di sini, mereka semua dengan penasaran menyaksikan perubahan lukanya. Setengah jam kemudian, prajurit ras barbar yang mencoba obat itu mengulurkan tangannya dan mengelapnya di perutnya. Terak obat dan darah kering jatuh, dan bekas luka yang panjangnya lebih dari 1 kaki muncul di bidang penglihatan semua orang. Meskipun tidak sepenuhnya jelas, efek magis dari obat ini cukup membuat orang terpesona. Setengah jam yang lalu, lukanya masih mengerikan. Sangat berguna, ketika prajurit yang mencoba obat itu mengangkat kepalanya lagi. Dia menatap Yang Kai dengan mata yang panas, dengan ekspresi bersyukur dan hormat di wajahnya. Yang Kai tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Ramuan yang dia saring secara alami berguna. Tetapi mereka hanya terbatas pada ras barbar yang kuat dan berdarah penuh ini. Jika kamu berubah menjadi seniman bela diri masa depan, efeknya pasti tidak begitu baik. Karena khasiat obat ini, sebagian besar adalah untuk merangsang lonjakan energi darah pada luka dan mempercepat kecepatan penyembuhan diri. Hanya ras barbar kuno yang dapat menggunakan obat penyembuh ini untuk mencapai efek langsung seperti itu. Apakah kamu seorang apoteker? Ras barbar bertanya. Untuk saat ini, ketika para penonton mendengarkan, mereka tiba-tiba membuang ekspresi menghina mereka. Tidak peduli seberapa lemah sosok Yang Kai, dia adalah seorang apoteker. Dia adalah eksistensi yang terhormat. Yang Kai melihat ke atas, melihat orang-orang di sekitarnya di lantai 3 bagian dalam dan luar, dan tersenyum dan berkata, kalian para pejuang sering bertempur. Jika kalian bertemu musuh di alam liar dan terluka, itu pasti akan mempengaruhi efektivitas tempur kalian sendiri. Tetapi jika kamu membawa obat penyembuh penyihir ini, tidak perlu khawatir. Ketika obat dari penyihir ini digunakan untuk menyembuhkan luka, itu bisa langsung membuat kamu menjadi makhluk yang ganas. Kali ini, penyihir ini datang ke Frost Snow City untuk pertama kali, dan dia ingin menjalin hubungan baik dengan kamu. Jadi itu akan dijual murah kepada kamu. Jika sebelum prajurit ras barbar mencoba obatnya, Yang Kai pasti akan diabaikan. Tetapi setelah menyaksikan pemandangan ajaib dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan meragukan kemanjuran obat penyembuhan ini. Apoteker itu benar, sangat merepotkan bagi prajurit ras barbar untuk terluka di alam liar. Meskipun semua orang tahu sedikit tentang penyembuhan, bagaimana bisa lebih baik daripada obat penyembuhan orang lain? Jika kamu dapat membawa sedikit, kamu dapat menyembuhkan luka kamu kapan saja, di mana saja, dan efek penyembuhannya sangat bagus. Harga? Seseorang bertanya segera. 10 Azure Coin untuk satu salinan. Yang Kai punya rencana sejak lama dan segera mengutip harganya. 10 koin Azure. Harganya tidak tinggi atau rendah. Setiap prajurit ras barbar dewasa mampu membelinya. Dan itu juga dapat memaksimalkan kepentingan Yang Kai sendiri. Benar saja. Setelah suara itu jatuh, banyak orang segera berteriak, aku akan mengambilnya. Melihat jumlah kepala di depannya, Yang Kai menyeringai. Itu semua uang. Beberapa pot besar obat-obatan terjual bersih dalam waktu kurang dari 1 batang dupa. Orang-orang yang membelinya tentu saja senang, dan orang-orang yang tidak mengambilnya akan terhenyak dan kesal. Yang Kai menutup kios dan berkata sambil tersenyum, obat-obatan hari ini sudah habis terjual. Jika ada teman yang ingin membeli obat, harap datang lebih awal besok. Berbalik untuk pergi, pemilik kios tetangga melihat punggungnya dengan iri, dan hanya merasa bahwa sosok ini terlihat sangat tidak terduga. Menjual obat-obatan sekaligus membuat aset Yang Kai lebih dari 10 kali lipat. Seperti beberapa hari sebelumnya, dia mengambil semua koin birunya, menyapu barang-barang dengan panik di kios di Frost Snow City, dan kemudian kembali ke gua pohon untuk memperbaiki obatnya. Ketika Yang Kai datang untuk mendirikan kios pada hari kedua, dia melihat bahwa kios itu telah mengumpulkan banyak pelanggan. Ada yang berasal dari kemarin yang tidak bisa membeli barang. Ada pula yang berasal dari desas-desus dan sumber yang tidak diketahui. Seorang apoteker ajaib muncul di Frost Snow City, dan obat yang dia berikan dapat dengan cepat menyembuhkan lukanya. Berita ini telah menyebar ke seluruh Frost Snow City dalam semalam, dan juga telah dikonfirmasi oleh banyak Frost Snow Barbarian Rache Warriors. Orang-orang di era ini masih relatif sederhana, dan tidak banyak intrik. Tentu saja, berita gila itu tidak bisa salah. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai membawa 10 kali lebih banyak obat hari ini daripada kemarin, hanya butuh kurang dari setengah hari untuk menjual semuanya. Asetnya, seperti yang diperkirakan sebelumnya, benar-benar bola salju, dan ada tren yang berkembang. Ini adalah kasus selama 5 hari berturut-turut, dan momentum gila itu tidak mundur sama sekali. Situasi ini membuat Yang Kai senang. Dia diam-diam menghitung kekayaan di tangannya, dan merasa bahwa dia akan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam setengah bulan lagi. Pada saat itu, dia akan memiliki cukup koin biru untuk membeli inti monster yang cukup. Jika Wizard Warrior tingkat rendah dinaikkan menjadi Wizard Expert, maka naik turunnya tahap awal tidak akan ada lagi. Dan kultivasi masa depan pasti akan murah hati sepanjang jalan. Pada hari ini, Yang Kai baru saja menjual obatnya dan sedang berjalan-jalan di Frost Snow City untuk membeli beberapa bahan mentah. Tiba-tiba, alisnya berkerut dan dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka pinggangnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tas kulit binatang yang dia gunakan untuk memegang Azure Coin tiba-tiba menghilang. Kantong kulit binatang itu berisi ribuan Azure Coin dari penjualan obat-obatan hari ini. Yang Kai menyimpan lebih banyak Azure Coin di gua pohon, jadi tidak perlu khawatir tentang keamanannya.
Ada pencuri di era ini? Jika bukan karena sentuhan kosong yang membuat Yang Kai mengerti bahwa ini bukan ilusi, dia tidak bisa mempercayai penilaiannya. Sejak memasuki alam rahasia ini hingga saat ini, ras barbar yang telah melakukan kontak dengannya, tidak peduli apakah mereka baik atau jahat, baik atau buruk, adalah orang-orang yang murni dan berpikiran sederhana, lurus ke depan. Jadi Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa akan ada pencurian di tempat seperti itu, apalagi mencuri kantong uangnya. Tanpa memeriksa beberapa saat, perahu itu terbalik di selokan. Sayang sekali, kantong uang alam kaisar yang mengerikan sebenarnya dicuri tanpa mengetahuinya, dan penghinaan itu hampir tidak dapat tersapu oleh air 3 sungai dan 5 danau. Yang Kai tampak menakutkan. Tatapannya berkeliaran di kerumunan, dan dia dengan cepat mengunci seorang barbar dengan pinggang besar, melewati kerumunan. Pakaian orang barbar itu relatif sederhana. Tidak diketahui apakah itu pria atau wanita. Orang barbar ini membungkus seluruh tubuhnya. Tidak mungkin bagi Yang Kai untuk tidak melihat cacat sebesar itu. Dengan dengusan lembut, Yang Kai tidak bermaksud membuat orang lain khawatir, dan diam-diam mengikuti di belakang orang ini sementara sosoknya bergetar. Orang ini juga waspada. Dia berbelok ke kiri dan ke kanan di tengah keramaian, sama sekali tidak mengambil jalan biasa. Setelah berkeliling selama setengah jam penuh, dia tiba-tiba berubah menjadi daerah terpencil dan tidak dapat diakses.